Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Kita awali pagi ini dengan secangkir kopi yang manis, karena semanis itu pula pelajaran kita pada semester 2, kelas 5, di SDN Dita Turunan 1 Lumajang ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, ini ada di KD 3.3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui definisi tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengetahui kata kunci tiap paragraf dalam bacaan. Anak-anakku yang Ibu cintai, apa sih pengertian teks eksplanasi itu? Nah, eksplanasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Explanation yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan dan keterangan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan dari penulisan teks eksplanasi, kenapa sih kok ditulis eksplanasi itu? Adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah. Proses ya, proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah, atau proses bekerjanya fenomena alam ataupun fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Jadi eksplanasi itu terdiri dari strukturnya. Yang pertama, strukturnya adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang gambaran secara umum apa yang akan dibahas. Yang kedua, setelah pernyataan umumnya sudah dirasa cukup, ada deretan penjelas yang berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi itu penutup. Teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi, teks eksplanasi itu diawali dari pernyataan umum, kemudian dijelaskan, setelah dijelaskan diberi kesimpulan. Pinter. Untuk merangkum sebuah teks eksplanasi, diperlukan kata kunci setiap paragraf. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka buku kalian, buku tema 6, Ayo Membaca di halaman 2. Di situ ada sebuah bacaan tentang sumber energi panas. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian kita temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, setelah dibaca, apa saja sih kata kunci paragraf 1? Yang pertama, kita bisa menemukan kata kuncinya adalah energi panas. Bisa menemukan energi panas di dalam paragraf tersebut? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, sumber energi panas. Ya, sumber energi panas. Dan yang ketiga adalah proses fotosintesis.
Kita coba lagi ya di paragraf kedua, tetap di Ayo Membaca halaman 2. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Apa kata kuncinya pada paragraf kedua? Mudah kan? Kata kuncinya adalah energi panas matahari. Masih kesulitan? Kita coba lagi di paragraf ketiga. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, apa kata kunci paragraf ketiga? Yang pertama, apa yang kamu lakukan? Menggosokkan tangan. Kemudian, menggosokkan mistar pada kain yang kering. Kedua hal tersebut mengakibatkan terjadinya gesekan. Oke, kita lanjut pada paragraf keempat. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, apa kata kuncinya? Paragraf keempat, cara membuat api. Ya, api ya kata kuncinya ya. Bagaimana? Sudah mulai memahami mencari kata kunci tiap paragraf? Selanjutnya, kalian akan berlatih mencari sendiri kata kunci dalam tiap paragraf di Ayo Membaca yang bisa kalian lihat pada halaman 11. Yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Sudah ketemu bukunya? Halaman 11, Perbedaan Suhu dan Panas. Kemudian setelah kalian baca, kerjakan di halaman 12 tentang Ayo Menulis nomor 1 sampai 5. Di situ ada pertanyaan tentang bacaan dan tentang cara menemukan kata kunci pada tiap paragraf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran bahasa Indonesia kita sudah rampung untuk hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia pertemuan berikutnya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.